Pada dekade 1960 sampai 1970-an, di daerah Sukabumi, Jawa Barat, saat pertama kali muncul kegiatan keagamaan yang kemudian disebut oleh orang-orang di sekitar daerah tersebut sebagai kelompok Islam Isa Bugis. Penamaan kelompok ini didasarkan pada nama pemimpin kegiatan keagamaan itu, yakni Isa Bugis. Walaupun menyandang nama Bugis, Isa sama sekali tak ada hubungannya dengan suku Bugis di Sulawesi Selatan. Isa Bugis sendiri berasal dari Aceh dengan nama Muhammad Isa. Asal-muasal dari Isa Bugis sendiri ada dua versi. Majalah Gatra dalam laporannya yang terbit pada tanggal 3 Desember 2006 menyebutkan bahwa Isa Bugis lahir di Pidi, Aceh pada tahun 1926. Versi lain menyebutkan bahwa Isa Bugis berasal dari Lor Buge, Lok Sumawe. Menurut Sain Mujahid, di sanalah sebutan Bugis yang kemudian melekat pada diri Isa. Soalnya, menurut Sain, Isa Bugis sempat mengenyam pendidikan di Padang. Guru-gurunya di Padang tampaknya kesulitan menyebut Lor Buge daerah asal Isa. Lama-kelamaan, kata Buge ini berubah jadi Bugis. Dari situlah ia disebut Isa Bugis. Setelah menamatkan pendidikan menengah di Aceh, Isa Bugis hijrah ke Jakarta. Ia meneruskan pendidikan di Universitas Islam Jakarta, namun tak pernah selesai. Namun, menurut Afif HM yang dimuat dalam buku Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia yang terbit pada tahun 1989 menyebutkan bahwa Isa Bugis memperoleh pendidikan di salah satu perguruan tinggi Islam di Yogyakarta dan pernah juga studi di Jawa Timur. Namun, nama kampusnya tidak disebutkan secara pasti. Selama itu, Isa Bugis aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, mulai ikut Gerakan Pemuda Islam Indonesia hingga Persatuan Perjuangan Seluruh Indonesia sampai pada tahun 1952. Versi lain menyebutkan bahwa Isa Bugis bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia pada tahun 1955. Organisasi ini adalah undergo Partai Masyumi. Ketika itulah konon Isa Bugis sempat menjadi perhatian tokoh-tokoh nasional. Pada umur 21 tahun, Isa Bugis sudah mengabdikan diri membela Islam dengan menjadi anggota Laskar Mujahidin Aceh yang mirip Laskar Hizbullah atau Sabilillah yang didirikan di Pulau Jawa. Pemahaman dan perjuangan Isa Bugis makin matang setelah ia bergabung dengan Masyumi pada tahun 1958 sampai 1959. Ketua Umum Masyumi M. Natsir pernah meminta pendapat Isa Bugis tentang kondisi politik Islam kala itu. Ceritanya, saat pemilu 1955, perolehan suara Masyumi kalah jauh dibanding dengan Partai Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia. M. Natsir penasaran mengapa Partai Islam bisa kalah, padahal 90% penduduk Indonesia beragama Islam. Natsir pun mengumpulkan para pemikir di kalangan Masyumi sekaligus GPII. Disitulah kemudian Natsir membentuk tim yang terdiri dari 20 orang. Tugas tim itu adalah mengkaji kekalahan perolehan suara. Di sanalah Isa Bugis berdebat, saling mengadu argumentasi penyebab kekalahan Masyumi. Menurut Isa Bugis, Masyumi ketika itu kalah karena ada yang keliru dalam sistematika dasar dan tujuan politik Masyumi. Setelah Isa Bugis keluar dari Masyumi, Isa Bugis bekerja di Jawatan Penerangan Agama Jakarta pada tahun 1963. Tidak berhenti di situ,
Ia kemudian keluar dan menjadi pedagang kelontong. Namun, Isa Bugis tak meninggalkan aktivitas keagamaannya. Sambil berdagang, ia berdakwah kepada masyarakat di kawasan Jakarta, Tangerang, juga daerah Sukabumi. Dalam proses dakwah inilah, Isa Bugis melihat adanya yang timpang antara ajaran Islam dengan taktik keberagamaan umat Islam kala itu. Di sisi lain, Isa Bugis memandang bahwa kehidupan masyarakat tidak mencerminkan kesatuan sebagai sesama Muslim. Pandangan ini bisa jadi dikarenakan pada waktu yang bersamaan telah terjadi pergolakan pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat yang berhadapan dengan pemerintah Indonesia. Pada tanggal 28 Agustus 1966, Isa Bugis mendirikan lembaga pendidikan yang disebut Pembina Masyarakat Baru yang disingkat Pembaru di Sukabumi. Namun versi lain menyebutkan bahwa Pembaru merupakan peleburan dari Yayasan Dakwah yang bermarkas di Cibadak dengan Yayasan Dakwah Jakarta, tempat Isa Bugis aktif sebelumnya. Sebagai lembaga baru ketika itu, Pembaru segera mendapat perhatian. Sesuai dengan namanya, Pembaru menawarkan cara pandang baru dalam memahami dan beribadah dalam Islam. Dalam menyampaikan ajarannya, Isa Bugis cukup teratur dan sistematis. Ajaran itu disalurkan dalam 3 tingkat studi, tiap-tiap tahap itu disampaikan dalam bentuk pengajian. Pertama-tama adalah tahap persiapan. Di sini akan diajarkan tentang penciptaan alam, manusia, dan kehidupan. Lamanya studi tahap persiapan ini sampai 9 kali pertemuan. Tahap kedua disebut tahap dasar. Tahap ini khusus mendalami arti hakikat hidup. Tahap kedua ini memerlukan sampai 13 kali pertemuan. Setelah itu, tahap lanjut yang waktunya tidak terbatas. Pada tahap ini diadakan pembahasan Al-Quran baik dari sisi bahasa, sastra, maupun maknanya. Dibandingkan dengan berbagai aliran Islam yang pernah hidup di Indonesia, gerakan Isa Bugis agak berbeda. Mereka tak menutup diri seperti ajaran Islam Jamaah atau gerakan Inkar Sunnah. Setiap pendatang atau orang baru dipersilahkan bergabung dengan kelompok mereka atau bisa ikut pengajian bersamanya. Penampilan jamaah Isa Bugis juga tak banyak berbeda dengan umat Islam umumnya. Tidak semua kaum wanitanya berjilbab, kaum pria pun tak mesti memasang janggut lebat di dagu mereka. Mereka melaksanakan hampir semua yang diwajibkan dalam Al-Quran. Namun demikian, Isa Bugis dituding menyepelekan Al-Quran lantaran berbagai cerita dalam Al-Quran seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Ibrahim dipandang dongeng belaka. Menganggap air Zam-Zam adalah air bekas bangkai orang-orang Arab. Semua buku tafsir yang pernah dibuat alim ulama ketinggalan zaman. Ilmu fikih, tauhid, dan sebagainya adalah syirik. Dan pemerintah Orde Baru ketika itu mengendus gerakan Isa Bugis berbau komunis. Belakangan, para ulama memandang perkembangan ajaran Isa Bugis melenceng dari koridor Al-Quran dan Hadis. Rapat Alim Ulama se-Sukabumi pada tanggal 3 September 1968 memutuskan bahwa Pembaru adalah ajaran menyesatkan. Pada bulan Agustus 1968, Kodim Sukabumi turun tangan. Mereka mengeluarkan surat keputusan melarang Isa Bugis berceramah di Sukabumi. Selain itu, Kepolisian Sukabumi mengeluarkan larangan bagi mahasiswa Pembaru untuk berdakwah di wilayah Sukabumi. Sementara itu, Departemen Agama
juga turun tangan dan menurunkan peneliti dari proyek pengawasan kegiatan keagamaan dan aliran-aliran. Hasil penelitian Amin Jamaluddin menyebutkan bahwa gerakan Isa Bugis terpengaruh gerakan komunis internasional dan punya hubungan dengan Partai Ba'ath di Irak. Para pengikut Isa Bugis pun gerak. Kegiatan pembaru segera mereka bubarkan. Bahkan mereka kemudian berangsur-angsur pindah ke Lampung. Sejumlah pengikut Isa Bugis memandang peristiwa ini mirip yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Terlepas dari tudingan sesat, Afif HM dalam tulisannya menjelaskan bahwa pada prinsipnya kelompok Isa Bugis menghendaki reformasi terhadap cara pemahaman dan pemikiran ajaran Islam serta implementasinya dalam seluruh aspek kehidupan dengan cara mengadakan telaah terhadap teks-teks Al-Quran menurut sunnah Rasul dan dikaitkan dengan kehidupan empiris.